Morning Nyuk, Top Nyuk. Banyak, taunya ya cuman Nah, oke. Jadi tadi kan teman-teman sudah lihat semua, mulai dari proses sewaktu masih di tempat karantina di bak fiber kaca. Ingat sekali lagi teman-teman, ikan tetap melalui proses karantina seperti standar. Jadi kenapa? Supaya tujuannya membersihkan kotoran di dalam pencernaan, pencernaannya bersih, ikannya stabil, kemudian bakteri juga udah sama. Kemudian kita cek tadi di bak ukur, oke semua, baru kita packing. Nah, setelah packing tadi sampai kan Norma sama teman-teman lihat kita bersihkan dulu plastiknya pakai alkohol supaya steril, karena tujuannya nanti plastik ini akan ditaruh di kolam ini supaya suhu antara air di kantong plastik ini dengan air yang kolam nanti tempat dia habitat ini bisa sama gitu loh, biar dia nggak kaget. Nah, kemudian setelah tadi kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit kita apungin, kita bilas pakai PK, nah baru ikan kita masukkan satu persatu ke dalam kolam. Dan ingat teman-teman semua, untuk kolam baru, ikan baru, jangan buru-buru kasih makan, biar puasa dulu. Berapa hari ke depan Pak? Ya teorinya 3 sampai 1 minggu ke depan. Tapi nanti kita lihat progresnya, ciri-cirinya seperti yang kita sering edukasi. Ikan sudah mulai naik ke atas, mulai berenang-berenang, mulai membaur koloni. Nah itu saatnya dia mulai makan. Nah ini proses memindahkannya seperti ini nih. Nah, satu persatu. Ini golden corn dari Taniguchi Farm. Ini ada ikan Benigoi Ginrin nih. Ini merahnya strong banget nih, dari Otsuka Farm. Ikan ketiga ada Kohaku Sakura Pattern nih, super red juga dari Momotaro. Yang keempat ada Kohaku Inazuma. Ini kayaknya Momotaro juga nih. Merahnya ngeri. Super red. Dan kelima ada Shiro dari Omosako Farm. 5 ya habis. Nah ini 5 ikan pertama udah masuk. Oke. Nah nanti seperti biasa teman-teman, kalau ikan baru masuk ini awal mereka kadang di bawah dulu, mereka ngumpet, kadang mereka ada yang ngambang di atas, cari udara, cari oksigen, lompat keluar, flashing, itu wajar gitu loh. Jadi normal, jangan panik gitu loh. Maksudnya itu wajar karena memang ini kan dia juga lagi penyesuaian di kolam yang baru. Dan ingat teman-teman, kenapa ini langsung masuk kolam semua? Karena kolamnya steril. Belum ada bakteri sama sekali, belum ada ikan sama sekali. Kalau sudah ada ikan dari sumber lain, ya tetap kita harus wajib karantina dulu di sini gitu. Nah, ini karena steril jadi langsung masuk kolam aman. Nah, ini sekarang kantong plastik kedua. Ini kapasitas berapa? Ini kurang lebih ya, kemarin total realnya dengan filter hampir 12 ton. Ya harusnya sih, seharusnya 10, sekian lah ini. Totalnya kemarin dihitung-hitung sama orang kita hampir 12 ton. Karena ini kedalamannya ini ternyata lebih dalam dari planning awal. Tadinya kan planningnya cuma 1,1. Ya. Ternyata setelah airnya diisi kurang lebih jadi 1,25. Makin dalam, tapi itu masih oke. Batas maksimal kedalaman ikan kolam ikan koi itu 1,5 masih oke. Nah terus terang kalau udah 2 meter lebih itu ikan biasanya udah sering dibawa dan ikan gede pun jadi kelihatan kecil gitu. Nah ini ikan ke-6 ada Yutsuri gini dari Shinoda, Tancho Kohaku Ginrin dari Momotaro. Ini Sanke Doitsu lokal, bagus ini. Ini ada Hariwake Inazuma lokal juga. Ya nanti foto-fotonya beberapa kita tampilin supaya teman-teman dan Pak Hansen sendiri sebagai owner bisa ngeliat ikan-ikannya yang mana aja. Ini Sowa Ginrin dari Shinoda ini, Maruten. Habis 5. Oke, 5 ikan terakhir lagi. Nah sebetulnya masih ada 1 ikan lagi Norma. Ini ikan yang sangat unik langka sekali, Goshiki Maruten. Beliau kemarin ambil dari Samurai Koi Center. Kemudian di show-in dapat juara ya Sen ya, dapat juara di sana ya, dapat juara di Jepang. Nah, cuman nanti mungkin masuk Indonesianya sekitar bulan Juni-Juli. Ya, biasanya nanti berbarengan dengan ikan-ikan yang memang batch masuk ke Indonesia bersamaan. Itu keren sekali juga. Nanti kalau pas masuk antar kita review juga, kita bikinin vlognya ya. Otomatis itu harus karantina ya? Oh, itu karantina dulu. Nanti kita pun sampai Semarang di Blast pun kita siapin vet khusus, itu harus dikarantina sendiri dulu. Kita pun nggak berani langsung buru-buru campur dengan sini gitu loh, karena kan itu kan apalagi fresh Jepang ya.
Nah, teman-teman sebagai catatan mungkin buat teman-teman yang sudah terbiasa membeli ikan import, ikan yang fresh dari Jepang itu biasanya memang lebih riskan. Nah, kalau yang sudah kena air kolam di Indo, baik di dealer maupun di penghobi, itu biasanya udah lebih stabil. Nah, kalau itu kan ada Jepang, Ya, masuk ke Indo. ya. Itu air dikasih 50-50 enggak? Enggak, ya karantina awal dulu. Setelah karantina awal kita kenalin air dengan air yang sumber air di kolam, kita samain. Kita tes makan dulu di pet sedikit. Dia habis makan, dia ngurat nggak? Kalau normal semua, ya baru kita nanti treatment untuk pindah kolam sini. Gitu. Ya intinya nanti step by stepnya pasti ada lah. Oke, tadi total udah 10 ekor. Sekarang ikan ke-11. Ini ada soa ya, ini ya, soa yang paling gede ya. Nah, ini Kindai soa, Jumbo Tosai dari Isafam. Ini putihnya, skinnya luar biasa ini. Nanti kita akan tampilin fotonya juga. Ini paling gede saat ini di kolam ini, 35 BU. Kujaku ini kalau nggak salah, seingat saya ini ikan lama Kaneko Farm kayaknya kalau nggak salah. Ini dulu dari Jakarta Koi Center. Terus ada ini Kohaku Hikari. Ini kalau nggak salah Marusaka Farm. Ini unik nih, jadi kohaku tapi dia ada sisik hikari metaliknya. Nah, langka ini. Kemudian ada ogon, ini lokal, Yamabuki ogon atau orange ogon lah ini. Cuman ini lagi ngedrop sedikit, wajar, nanti biasanya kalau udah di kolam warnanya bisa improve naik lagi. Nah, ikan ke-15 ada soa gimrin dari Shinoda Farm juga. Ini super red banget nih. Nah, total 15. Ini awal masuk. Jadi ini untuk proses pemapanan di kolam ini juga masih butuh waktu. Nah, nanti kita sambil tungguin dulu sebentar, kita lihat reaksinya. Sambil dilihat ini ya Norma, biar teman-teman nggak bosen. Jangan nge-shoot saya nih. Nih. Tuh. Nah, ikan ini semoga dia bergerombol dan berkoloni. Nah, itu biasanya kalau dia bergerombol berkoloni sudah mulai mapan. Nah, tapi kalau ada yang mojok di sana, misah di sini, mojok di situ, itu biasanya masih stresnya masih tinggi. Seperti itu. Tapi ini overall sih sudah mulai mau bergerombol. Kita tunggu dulu lah sambil break dulu. Nah, udah masuk semua sekarang. Gimana? Mau nginep apa pulang? Saya aja jujur ya, maksudnya kita kan bikin kolam ini kan sudah beberapa tempat ya, Norma, banyak sekali. Kalau kita hitung-hitung mungkin dari sekitar 7-8 tahun yang lalu, kayaknya 30 kolam udah lebih. Nah, ini salah satu yang saya ngomong tidak terlalu besar, tidak terlalu yang budgetnya juga over, tapi secara apa ya, desain, tempatnya, penataannya, view-nya itu enak banget, adem banget. Nah, ini ikan teman-teman juga bisa perhatikan, ikan kalau masuk baru di kolam kadang ada yang lompat-lompat, seperti dia adaptasi dengan kolam dan dengan kedalaman air yang baru. Kemudian ada yang sedikit kaget-kaget atau flashing, itu sangat normal sekali, wajar sekali. Yang penting catatannya paling penting satu, saya ulangi berkali-kali, jangan kasih makan dulu ya. Nah, biasanya nih kalau saya ngelihat begini nih, ini termasuk bagus, karena lihat nih di shoot juga nih, dia gerombol, tidak ada yang menyendiri. Nah tuh, meskipun kadang masih malu-malu, tuh kan, dia lihat saya sudah mau dikira mau dikasih makan kan. Nah nantinya, makanya tadi saya akan ngomong dengan customernya, dengan Pak Hansen, kalau bisa nanti didik ngasih makannya ini satu tempat. Ya, sehingga dia nanti akan terbiasa, oh kalau minta makan dia akan ngumpul di area sini terus nih. Keren nih, ini tempat duduknya udah kita buat pas. Kita mau nongkrong, mau selonjor bisa. Tampak view depannya langsung pegunungan, apa ini namanya? Kayak bukan Fuji. Ini di Cina apa gitu loh namanya, saya pernah tulis tuh lupa. Nah, ini kan konsepnya seperti itu. Nah, itu spray embun itu memang nyala sekitar 15 menit per 4 jam sekali ya. Kita setting tuh alat otomatisnya tuh. Timernya ada semua. Nah, supaya customer ini nggak repot nyiramin gitu loh.
mau panas mau hujan itu spray itu akan selama 15 menit sehari 3 kali dia akan nyemprot terus ya. Nah kalau kita lihat secara estetikanya Norma, ini kayak kita ada matahari terbit pagi yang embunnya ini keluar di antara dedaunan gitu ya, asri sekali ya, mantap sekali. Nah itu teman-teman, makanya saya ucapkan terima kasih buat Pak Hansen dan keluarga yang sudah mempercayakan untuk pembuatan kolam koinya ke Glass Koi, dan kebetulan semua ikan-ikannya juga dari Glass Koi. Ya semoga nanti puas bisa buat satu keluarga ini tambah rezeki, tambah hoki, tambah bahagia, dan bisa menjadi satu tempat yang favorit di rumah ini untuk menikmati koi dan penampakan kolam dan air terjunnya. Yang pasti thank you banget lah, terima kasih banget. Saya mewakili semua tim Glass Koi dan Glass Channel untuk beliau Pak Hansen Semarang beserta istri beserta keluarga yang sudah mempercayakan pembuatan kolam koi dan ikannya ke kita gitu. Nah semoga nanti kedepannya ini ikan, air dan lain-lain makin bagus, sehat-sehat, panjang umur, dan makin gede makin bagus di tempat yang baru ini ya. Nah Norma, mungkin ada pertanyaan enggak dari Norma sendiri? Ya Norma sendiri kan mungkin ngikutin kita kan berbagai macam desain kolam dan review kolam kan juga ini udah yang kesekian kali ya. Dan ini saya bilang wah gitu ya. Wah ini saya yakin ya kalau orang yang nggak ngerti ikan koi, nggak ngerti kolam, pertama kali diajak langsung nonton kolam ini pasti kepengen. Pasti kepengen. Nah karena kita ngomong, saya kan tadi makanya ngomong sama beliau, kita waktu ikan belum masukin aja, saya udah ngomong, ini nggak usah dikasih ikan aja, tak jamin kamu udah seneng gitu. Oh iya benar, udah betah itu. Tuh apalagi ada ikan-ikannya sekarang ya. Nah nanti masih ada satu ikan lagi, terus beliau juga tadi bilang ke saya, mungkin kalau udah mulai stabil mau pilih beberapa jenis ikan lain, yang pasti kita sesuaikan dengan kualitas ikan dan dengan kualitas kolamnya yang sesuai, yang worth it gitu loh. Jangan kolamnya udah bagus-bagus begini, kolamnya udah bayar budget mahal-mahal, terus ikannya isinya jelek gitu, wah ya sayang banget kan gitu loh. Ya. Ya, thank you banget Norma, thank you banget Mas Anam, Wahid, Dayat, Pak Hansen dan keluarga yang sudah memberikan kita kesempatan. Semoga ke depan kita bisa terus berkarya, baik secara kolam maupun ikan-ikan yang kita sediakan. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton channel kami, dukung terus like, comment, share, dan subscribe. Dan pastikan untuk teman-teman Blessed People dan teman-teman penghobi, salam koi lover dimanapun berada, sehat selalu, sejahtera selalu. Bye.